kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang obligasi ya. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan cuan dari berinvestasi dengan menggunakan instrumen obligasi. Nah, sebelum memulai investasi obligasi, ada baiknya kamu mengetahui dan memahami risiko obligasi ya. Nah, investasi obligasi itu sebenarnya memiliki tingkat risiko yang lebih rendah daripada saham karena pembayaran pokok dan kuponnya atau imbal hasilnya telah diatur oleh undang-undang. Nah, obligasi ini bisa termasuk instrumen fixed income ya, karena keuntungan yang diberikan itu rutin dan sifatnya tetap. Banyak dari masyarakat ya, banyak dari kita termasuk saya juga belum begitu paham tentang instrumen investasi obligasi ini ya. Bagaimana mekanismenya, terus bagaimana kita menilai risikonya, memahami risikonya, dan cocoknya untuk investor yang seperti apa untuk memiliki instrumen obligasi ini. Nah, obligasi secara sederhana itu disebutkan sebagai surat pengakuan hutang ya. Jadi obligasi itu diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Nah, sebagai contoh ya, ini ada perusahaan A memutuskan untuk ekspansi bisnis dengan pendanaan menggunakan obligasi ya. Nah, kita sebagai masyarakat umum, kita bisa ikut berpartisipasi untuk mendanai perusahaan tersebut dengan membeli obligasinya ya, atau membeli surat hutangnya ya. Nah, nanti dengan kita membeli obligasi, kita bisa menikmati hasil bisnisnya si perusahaan A itu berupa kupon atau imbal hasil ya, atau return yang diberikan oleh perusahaan plus pokok pada saat jatuh tempo. Nah, sebagai contoh juga, misalnya kita berinvestasi dengan membeli surat utang atau obligasi perusahaan A itu dengan nilai 50 juta, di mana dengan ada nilai bunga atau return itu sebesar 5% ya per tahun. Oke, jadi tahun pertama nih kita bisa mendapatkan imbal hasil ya. Dalam setahun itu obligasi biasanya menerbitkan kupon 2 kali ya. Bulan Juni ya 1.250.000, nanti dan Desember 1.250.000. Selanjutnya di tahun kedua nanti ada, atau di bulan Juni ya, sama-sama di bulan Juni itu 1.250.000. Lalu nanti di bulan Desember ya, jadi kupon plus pokoknya dikembalikan, totalnya 51.250.000. So, jadi kita mendapatkan dengan modal 50 juta tadi, kita mendapatkan untung sebesar 5 juta dalam 2 tahun berinvestasi di perusahaan A tersebut. Selanjutnya saya akan sedikit memberikan penjelasan. Dalam berinvestasi dengan obligasi, kita harus mempertimbangkan namanya risiko ya. Namanya berinvestasi itu ada konsep high risk, high return ya. Berikut ada beberapa risiko yang dihadapi oleh investor yang memiliki obligasi. Yang pertama adalah risiko likuiditas. Di sini bagi yang memiliki obligasi dan ingin menjualnya di pasar sekunder, nah itu membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, dan juga bila dijual sebelum jatuh tempo, kemungkinan akan rugi. Pemegang obligasi itu tentunya harus bersabar ya, hingga waktu kurang lebih 2-5 tahun hingga waktu jatuh temponya. Lalu yang kedua, risiko perusahaan gagal bayar atau default ya. Obligasi yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan ada kemungkinan gagal bayar kupon dan juga pokoknya, atau sering disebut dengan risiko default ya. Nah, berbeda dengan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, di mana obligasi tersebut, obligasi pemerintah itu pembayaran pokok dan kuponnya itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022, di mana pembayarannya didanai oleh APBN. Lalu yang ketiga, fluktuasi harga obligasi. Harga obligasi juga berfluktuasi ya, berubah-ubah tergantung suku bunga acuannya, atau bisa dibilang sangat rentan sekali dengan suku bunga. Nah, saya berikan sedikit gambaran. Apabila suku bunga itu sedang rendah, maka harga obligasi cenderung akan naik ya, bukan cenderung ya, akan naik ya. Begitu pula dengan sebaliknya. Obligasi memang lebih tepatnya untuk yang punya kantong tebal atau dana yang berlebih, dan juga mempunyai pengalaman yang sudah cukup matang dalam berinvestasi ya. Tapi bukan berarti investor retail atau investor receh seperti saya tidak bisa memiliki obligasi. Tetap bisa memiliki obligasi, tapi dengan reksadana fixed income ya. Nah, jadi sebelum teman-teman membeli obligasi ya, ada beberapa tips yang insya Allah manjur ya buat teman-teman terapin. Yang pertama, kenali dulu produk obligasi yang ingin dimiliki ya. Obligasi merupakan investasi yang bisa dibilang risikonya menengah ya, bukan berarti
kita sebagai investor bisa santai aja, tapi tetap kita harus melakukan analisa potensi risiko dan juga kemungkinan untung ruginya. Dan lalu berikutnya kita tetap harus melakukan cek financial check kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi ya, apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Lalu yang kedua, ketahuilah tanggal transaksi penerbitan obligasi tersebut ya. Jadi kamu perlu mengetahui tanggal transaksi penawaran di pasar perdana dan obligasi yang dari obligasi yang kamu inginkan. Investor perlu cermat mengetahui masa penawarannya di pasar perdana karena terdapat batas waktunya. Jadi kalau kita pengen maksimal berinvestasinya, jadi harus tahu betul tuh kapan batas terakhir masa penawaran perdananya. Nah, jika masa penawaran di pasar perdana itu telah selesai ya, kita nggak bisa beli gitu. Lalu yang berikutnya, teman-teman harus punya rekening efek. Ya pastinya ya, karena kalau kamu pengen berinvestasi di obligasi ya itu berbeda dengan rekening tabungan, apalagi rekening pinjaman KPR. Jadi teman-teman bisa datang ke perusahaan sekuritas terdekat di tempat teman-teman berdomisili, cari yang ada cabangnya, yang ada kantornya, sehingga teman-teman bisa berdiskusi dengan petugasnya, dengan orang di perusahaan sekuritas tersebut. Lalu kesimpulannya, obligasi itu bisa menjadi alternatif investasi ya buat teman-teman dengan risiko menengah ya. Nah, ini bisa memberikan pendapatan rutin dan returnnya maksimal kalau kita tahu cara yang tepat ya. Dan kita juga supaya kita maksimal ya, supaya maksimal dalam berinvestasi obligasi, kita sebagai investor juga harus paham dengan obligasi yang kita beli ya. Kita harus paham risikonya. Tadi risikonya ada 3 ya. Risiko likuiditas, risiko default, dan risiko fluktuasi harga obligasi. Nah, selanjutnya untuk mengetahui obligasi itu menguntungkan atau tidak ya, kita harus menganalisa lagi ya, dalam mengambil keputusannya. Nah, jadi kita juga harus tahu penerbit obligasi itu siapa, perusahaannya itu seperti apa, lalu tanggal penawaran perdananya kapan. Dan sebagai investor yang baik, kita juga harus punya rekening efek juga untuk berinvestasi. Sebagai informasi tambahan, saya sedang mencari orang yang mau diajak berdiskusi dan diajak sharing seputar edukasi keuangan ya. Bagi yang berminat, nanti saya akan mempresentasikan ya sebuah presentasi dengan tema menuju keluarga Indonesia yang sejahtera. Nah, salah satu materinya juga terdapat bagaimana kita berinvestasi dengan baik ya. Nanti sharing dan edukasi itu kita adakan secara Zoom dan nanti dilanjutkan dengan pengisian kuesioner tentunya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ditunggu like, komen, share, dan juga subscribe channel ini biar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Saya Aditya Kusuma, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.